Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan saya pimpin sendiri. Hadirin, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bapak Ibu Wali yang belum mendapatkan tempat duduk, bagian depan masih ada. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 9 Sesetan kepada Bapak Kepala Sekolah Iwayan Sudirman SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Wawancara. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, barangkali putra-putri atau ananda berkeinginan untuk daftar di SMP negeri. Nah, jalur pendaftaran ini untuk di Kota Denpasar nih Bapak Ibu, di luar Kota Denpasar bukan ranah kami. Nah, ini untuk SMP negeri yang berada di Kota Denpasar. Yang pertama ada jalur domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi. Next, yang sampaikan secara umum persyaratan untuk masuk SMP negeri. Persyaratan yang pertama itu berusia paling tinggi 15 tahun. Jadi kalau ananda berusia di atas 15 tahun tidak bisa mengikuti di wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan mengacu pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga. Jadi Bapak Ibu, ini khusus yang berkata Denpasar, ya Bapak Ibu, khusus yang berkata Denpasar. Jangan khawatir, aduh yang teko ke sekolah masih kakak Denpasar. Ada jalurnya nanti Bapak Ibu, yang tidak kakak Denpasar ada di jalur prestasi dan TKA nanti. Ya Bapak Ibu, nah ini yang di jalur domisili dulu. Lanjut. Nah, ini yang jalur domisili sudah pasti memiliki KK Denpasar yang diterbitkan paling singkat 1 Juni 2025. KK Denpasar paling, mohon dimaklumi kondisi kami seperti ini. Nah, selanjutnya yang terdaftar pada basis data Dinas Sosial anak-anak yang berKK Denpasar. Okay? Nah, ini yang akan menjelaskan jalur prestasi. Inilah kesempatan bagi anak-anak yang memiliki KK di luar Kota Denpasar. Nah, jalur prestasi ini adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi prestasi ini ada dua, akademik dan non-akademik. Untuk yang pertama, jalur akademik. Jalur akademik itu juga ada dua Bapak Ibu, ada jalur akademik umum dan jalur akademik TKA. Ya, yang sudah kita laksanakan waktu ini. Yang pertama jalur prestasi. Kemarin semua anak sudah mengikuti tes TKA dan sudah diterbitkan hasilnya, sudah di-share oleh walinya masing-masing kan Bapak Ibu? Sudah dilihat hasil anak-anaknya? Apakah memuaskan? Ya begitulah hasil anak-anak ini, Bapak Ibu mohon diterima. Nah, ini khusus kategori akademik TKA, ini juga sama bagi akademik ini ada yang pertama Puja Trisandya dan Pancasembah. Sama memiliki KK Kota Denpasar dan luar Kota Denpasar. Yang bahasa Bali ini juga sama
bagi lulusan Kota Denpasar yang memiliki KK Kota Denpasar atau luar Kota Denpasar, KK diterbitkan paling singkat 1 Juni 2025, tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, regional, nasional, internasional. Kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan atau gerakan pramuka di sekolah. Nah, ini khusus bagi yang memiliki SK saja, oke? Karena ini harus melampirkan SK dari kepala sekolah sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan. Ini khusus. Kasih kategori 6 akademik seni. Untuk yang seni, bagi lulusan SD yang memiliki KK Kota Denpasar dan luar KK Kota Denpasar dan luar Kota Denpasar. Kemudian KK-nya diterbitkan paling singkat 1 Juni 2025, memiliki Denpasar. Berarti kalau yang tidak punya, terpaksa harus ke. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Sati. Kali ini dia akan menjelaskan jalur mutasi. Seperti pada penjelasan, jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua 25 sampai dengan pelaksanaan SPMB. Kemudian calon murid jalur mutasi wajib memiliki kartu keluarga. Jadi kalau menggunakan jalur mutasi boleh menggunakan KK luar Denpasar. Ya, jadi kalau punya KK luar Denpasar, punya surat tugas Bapak Ibu bekerja, tabel nanti akan disajikan tabelnya. Kemudian jalur ini diperuntukkan bagi calon. Demikian pemaparan materi mengenai SPMB siswa kelas 6 menuju SMP. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab maupun diskusi yang nantinya ada 2 sesi. Setiap sesinya saya buka 3 dan pertanyaan. Baik kepada Bapak Ibu wali siswa, jika ada yang ingin bertanya maupun memberikan masukan atau ada hal yang kurang jelas dari penjelasan Ibu wali kelas 6, silahkan saya buka kesempatan untuk bertanya. Silahkan Bapak dulu dan kedua berikutnya. Kemudian dijadikan album foto atau hanya wajah begitu. Baik, nanti akan dijawab oleh langsung wali kelas 6. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silahkan Ibu. Assalamualaikum. Saya tanyakan Ibu, di antara jalur ini hanya jalur PKA, jalur nilai. Nah, itu kan ada 3 hari ya. Saya tanyakan itu menanyakan nilainya berapa ya Bu? Karena ini kayak kompetisi gitu. Kita mempermainkan nilai anak kita itu. Ini kalau SMP 11, 14. Jangan boleh, diketik juga boleh Bapak. Dan nih, di print, diisi materai, ditandatangani, difoto, baru diunggah. Jangan lembar yang kosong Bapak unggah nanti nih. Nah, baru namanya Bu nih, yang masih di angan-angan, ingat jam webnya buka jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti Bapak Ibu daftar di rumah, buka web jam 6. Bu webnya kenapa error Bu? Webnya buka jam 9. Itu yang tekankan kembali. Nah, untuk sisanya bisa kita diskusi di jika ada pertanyaan bisa di wali kelasnya atau bisa di grup pertanyaan. Ini Bapak Ibu nih. Oh ya, Bapak Ibu, untuk yang ingat, jika ingin mendaftar, simpan dulu bukti daftar Bapak Ibu, simpan. Kalau di print hilang, print hijau nih. Gimana cari lagi? Disimpan, di-download dulu, baru di print. Nah, ini berguna apabila Bapak Ibu lolos dan mengikuti daftar ulang. Ada kode verifikasinya di sana. Ya Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi, mumpung kita masih di sini. Dan benar-benar dibaca agar tidak salah pada saat penginputan data dan juga
ingat tanggal pendaftarannya. Jalur apa yang Ibu akan pilih, ingat tanggalnya. Jangan sampai nanti salah pilih tanggal, jadi tidak bisa mengikuti kembali. Ya, kalau sudah mendaftar jalur web berarti ingat selalu mengecek, kalau bisa setiap hari dicek. Ya, karena untuk nilai itu pasti akan naik turun dia. Ya, itu pengalaman saya pribadi mendaftarkan anak seperti itu. Ya, baik. Sedikit lagi mumpung saya ingat Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu salah unggah dokumen atau lain, akan dihubungi melalui web itu oleh operator SMP-nya. Nih, disuruh memperbaiki apanya yang kurang, apanya yang perlu diperbaiki. Jadi, mohon dicek berkala seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena akan nomor teleponnya juga nomor yang bisa dihubungi. Karena akan ditelepon kalau sekedar itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Baik, hadirin yang kami hormati, rangkaian acara kami telah kita lalui bersama dengan lancar. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami menyampaikan banyak terima kasih dan partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengakhiri sosialisasi SPNB tahun ajaran 2026 dan 2027 dengan harapan semoga dapat dipahami dan dimengerti. Nah, nanti jika saat pelaksanaan SPNB masih ada kebingungan atau hal yang belum dipahami, bisa bertanya kepada wali kelas 6 masing-masing. Sebagai penutup, kami akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.